Assalamualaikum, selamat datang di pelajaran bahasa Inggris. Kembali bersama Bu Yatin. Oke, let's study together. Oke, hari ini kita akan belajar tentang label, food, drink, and medicine. Apa sih itu yang dimaksud label? Nah, di sini definisi dari label. Label is an information contained in the outer packaging of a product. Nah, dalam bahasa Indonesia itu disebut label. Label adalah informasi yang ada di bagian bungkus luar suatu produk. Kemudian, how is label looks like? Bagaimana bentuk label dalam sebuah produk itu? Nah, di sini kita bisa melihat gambar. Nah, di sini ada sebuah gambar produk makanan yang juga di situ sudah ada beberapa informasi tentang produk itu. Nah, di gambar yang kedua juga sudah ada kotak obat atau bungkus obat yang di dalamnya juga ada informasi tentang obat itu sendiri. Nah, informasi-informasi itu yang disebut dengan label. Why we have to learn label? Kenapa kita harus belajar tentang label? Yang pertama, to choose healthy and safe product, untuk memilih produk-produk yang aman dan juga sehat. Kemudian yang kedua, to avoid harmful effect, jadi untuk menghindari efek-efek yang membahayakan. Jika kita sudah tahu efeknya tentang kandungan produknya, jadi kita bisa menghindari produk-produk yang berbahaya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, to get the best result. Jika kita sudah memilih produk yang bagus, otomatis nanti kita bisa mendapatkan hasil yang bagus juga. Misalkan susu, kita sudah lihat produk-produk susu, kandungan gizinya, bahannya seperti apa. Jadi pada akhirnya kita membeli susu itu dan akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi itulah pentingnya kita membaca label. Nah, di sini ada jenis-jenis informasi dalam label produk. Kinds of information in the label of the product. Apa saja sih? Nah, yang pertama, name of the product. Ada nama produk atau barangnya. Kedua, description, penjelasan seputar produknya. 3, contain atau amount, isi atau jumlah. Nah, biasanya itu tertera ada 60 mili, misalkan ada 150 gram, ada 7 mili, misalkan ya. Itu yang dimaksud contain atau isi. Kemudian yang keempat, use, kegunaan atau indikasi. Misalkan untuk meredakan panas dalam, untuk menghilangkan sakit kepala. Biasanya kalau label-label obat seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, direction to use and dosage, cara menggunakan dan dosis. Cara menggunakannya bagaimana, biasanya tuh ada di label obat ya. Kemudian dosisnya harus berapa kali sehari, biasanya itu di label obat. Nah, kemudian yang keenam itu direction to store, petunjuk penyimpanan. Misalkan simpan di tempat yang sejuk, jauhkan dari jangkauan anak-anak, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, expiration date, tanggal kadaluarsa. Jadi setiap produk biasanya ada tanggal kadaluarsanya ya, agar orang-orang atau konsumen bisa tahu. Nah, semuanya ini biasanya ada di label medicine, ada di label-label obat. Lalu bagaimana dengan label food or drinks, label-label makanan atau minuman? Sama saja, tetap ada, tapi biasanya di label makanan itu ada tambahan ingredients atau komposisi. Jadi ada tambahan ingredients atau komposisi kalau di label makanan. Jadi inilah biasanya informasi-informasi yang ada dalam label produk gitu, yang bisa kita baca agar kita bisa tahu produk itu bagaimana ya teman-teman. Nah, di sini example of label. Yang pertama, medicine, label obat. Nah, bentuknya itu seperti ini. Misalkan ini ada obat Anidan, paracetamol tablet. Bentuknya biasanya seperti ini. Di situ ada informasi yang lengkap. Kemudian yang kedua, food atau drink ya. Ini lebih ke drink, ke minuman. Karaton tea, teh. Biasanya label teh itu ada yang seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke identification of the product. Kita mengidentifikasi informasi-informasi label.
Nah, identification of label informations, di sini ada apa aja ya? Kita pakai contoh yang anidan. Mana yang termasuk name of the product, mana yang termasuk contents, mana yang termasuk description. Oke, yang pertama ini anidan. Anidan ini termasuk name of the drug, nama produknya. Jadi ini mereknya ya maksudnya. Kemudian yang kedua, paracetamol tablets itu termasuk descriptions atau penjelasan seputar produk. Jadi produk anidan ini adalah produk tablet paracetamol. Nah, kemudian di bawahnya ada for relief from. Ada cold, ada fever, ada headache, ada migraine. Nah, ini biasanya itu disebut uses atau kegunaan. Jadi anidan ini untuk mengobati berbagai macam sakit seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya itu juga ada direction to use, cara menggunakan. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada direction to store, petunjuk penyimpanan. Di sini artinya itu jauhkan dari anak-anak ya kalau yang di label anidan ini. Nah, kemudian ada contain atau isi, karena di sini sudah tertera 500 mg, berarti itu isi dari produk anidan itu sendiri. Dan yang terakhir itu sudah ada bacaannya, dosage, yang artinya dosis. Jadi di sini itu full penjelasan tentang dosisnya. Itu ya teman-teman, cara kita mengidentifikasi informasi dalam sebuah label. Jadi kita bisa identifikasi sendiri nanti lihat di produknya. Nah, kemudian ini contoh mengidentifikasi di produk minuman Keraton Tea. Nah, di sini Keraton Tea itu name of the drink, nama mereknya ya, nama minumannya maksudnya. Kemudian ada for the perfect cup of tea, ini termasuk description atau penjelasannya, penjelasan dari Keraton Tea itu sendiri. Nah, kemudian di bawahnya ada used to bake beer cups, ada pour fresh bubbling water, step 3 for 5 minutes, and remove 3 tea bag. Nah, ini merupakan langkah-langkah, jadi ini masuk ke direction to use atau cara menggunakan. Itu ya teman-teman. Nah, di bawah itu ada keterangan 60 mili, yang berarti itu konten atau isi. Dan di bawahnya ada best before, baik digunakan sebelum. Nah, tapi di sini tidak ada penjelasan tanggalnya. Jadi itu berarti not available. Oke, di sini ada contoh table identifications-nya. Jadi ini adalah dalam bentuk tabelnya. Kalau yang tadi itu dalam bentuk kita langsung pakai panah-panah, kalau ini dalam bentuk tabelnya. Jadi lebih rapi, lebih bisa dipahami juga. Di sini ada 3 kolom, ada kolom nomor, ada kolom facts, dan ada kolom statement. Kolom fact itu diisi nama produk, contents, description, dan sebagainya. Kalau statement itu diisi dari keterangan-keterangan yang ada di dalam labelnya. Di sini ada juga statementnya not available. Berarti kalau not available itu berarti tidak tertera dalam produk tersebut. Biasanya kan ada ya produk yang tidak tertera kadaluarsanya, itu berarti not available. Nah, sekarang kita masuk ke assignment ya teman-teman. Yang terakhir, kalian di rumah untuk tugas hari ini find food, drink, medicine, product. Boleh produk apa aja, boleh produk makanan, minuman, produk obat. Kemudian setelah itu kalian identify them using table. Nah, kalian bisa identifikasi mereka menggunakan tabel seperti ini. Name of the product, produknya apa, kemudian kontennya isinya berapa, tinggal tulis di statement ya. Itu saja untuk tugas hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kalian cuma tinggal cari produk makanan ataupun minuman atau obat yang ada di rumah, kemudian kalian identifikasi mereka menggunakan tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang sudah dicontohkan sebelumnya. Oke teman-teman, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.